merasa diri hebat. Paham Anda? Teolog Jerman itu sudah tahu Alkitab. Mereka teologi Yohanes sudah teruji. disebut idiot, bisa tulis kitab. Jangan bawa bicaramu. Ya. Apalagi Alkitab. orang Kristen yang paling tinggi titelnya sekalipun kedudukannya hanya bisa menyembah manusia. Paham? Kedudukan hanya Kristus. Ini suara saya seperti suara sangkakala dari langit ketujuh. Paham kau? Supaya kau bertobat kau. Ya, saya sudah pasti masuk surga saya semenjak percaya Yesus. Itu bahwa Yesus sudah percuma. Boleh percuma kau berbicara. Percuma kau berbicara kosong. Lawan saya pakai ilmu, Bung. Lawan saya pakai ilmu. Jangan kau merepet. Lawan saya pakai ilmu. Terbesar seperti Aisyah. Oke. Lawan saya pakai ilmu. Tidak ada apa-apanya. Belum lahir orang Kristen yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Dia itu orang yang diindoktrinasi. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Haleluya. Halilintar. Belum ada. Belum ada. Yang telah memberi Bang, diturunkan aja ya, aku lagi di jalan. Diturunkan aja ya. Coba host. Dia tidak pernah diakui dalam dunia internasional. Host. Ini Suryanto. Hanya sok bicara saja. Suryanto, kamu harus tahu semakin tinggi titel seorang Kristen, semakin mudah membodoh-bodohi jemaat. Paham? Catat itu. Catat itu. Semakin tinggi titel seorang Kristen di dalam gereja, semakin mudah dia memperbodoh jemaatnya. Paham kau? Turunin aja bunda gak sehat. Paham? Disiarkan di Halilintar. boleh nyanyi please, gak boleh Halilintar. Halilintar. Jangan ada yang nyanyi, jangan ada yang nyanyi. Aduh, parah. Nanti pecah dia, jangan ada yang nyanyi. Parah. Saya hanya membantu kalian supaya kalian itu jangan nyamar-nyamar gitu loh, ya. Belum ada ilmu kalian itu. Kalian beragama Kristen itu bukan karena paham Bible, Pak. Kalian menjadi Kristen itu karena doktrin dan dogma, bukan karena ilmu. Bukan karena titel, bukan karena titel Anda sampai Anda itu benar di hadapan Tuhan, bukan. Enggak. Saya katakan kepada saudara, kalau kau pintar buktikan gelarmu. ya, mari kita ilmiah. Profesor Alkitab kau. Profesor Alkitab. Saya profesor jalanan saya. Tunjukkan. Yes. Tunjukkan Profesor Alkitab. Saya profesor. Buktinya belum ada seorang profesor dari gereja pun yang bisa mengalahkan saya berdiskusi. Padahal kamu tidak ada gelar. Nah, itu guru saya itu. Itu guru saya itu. Oke, thank you very much. God bless you. Apa? Hanya modal ST. Kau tidak punya gelar, kamu tidak punya gelar akademis. Ngapain ngomong Alkitab? Kamu bukan profesor. Lawan saya pakai ilmu. Yang punya gelar juga cuma 30-an kok. Banyak perpuluhan kok. Hanya perpuluhan. Mencari gelar hanya untuk perpuluhan. Untuk apa? Pasti masuk surga semua. Halilintar. Helikopter. Nggak ada gunanya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu? Perasaan dia udah disepak loh, tapi udah. Ya. Kasih yang nggak tahan kau kan cuma kalau ini dengan aku. Haleluya. Itu baru. Ya. Itu baru aslinya. Halilintar. Kalau kapan mau berdebat dengan aku? Allahu Akbar. Kapan kamu berdebat dengan aku? Kau itu bukan profesor. Ini sekarang. Nggak usah banyak ngomong. Sekarang. Nggak perlu dilayani. Sekarang. Kau itu pengetehan. Sekarang. Mari kita. Ingat ya. Ingat. Yesus bisa berdebat melawan rabi-rabi Yahudi. Dari mana kan? Ingat itu ya. Tahu Alkitab. Yesus bisa mengalahkan imam-imam Yahudi berdebat. Paham?
Banyak Paham? kali bicaramu, nggak lebih hebat kau dari teolog Jerman Belanda itu. Nggak Ayo, lebih hadapi hebat saya, Bu. kau. Hadapi saya berdiskusi tentang Bible. Bang, dia Kamu udah punya dari titel, sini tapi loh, tujuanmu tapi hanya untuk suaranya mengut ada. perpuluhan. Jangan Mohon banyak maaf, ngomong izin kau. bentar. Mengomong- Kamu Dari punya sini titel, suaranya ada loh. titelmu tujuannya hanya untuk perpuluhan. Urus Tulus. agamamu sendiri, jangan banyak bicaramu. Mengerti Tulus. kau? Tidak ada urusanmu orang Kristen Kamu percaya semua. Dia udah Nggak Punya ada di titel sini sekolah loh, dia nggak tinggi-tinggi. ada di sini. Apa tujuannya? urusanmu kalau kami Perpuluhan, percaya sama tulus. Yesus. Tidak ada urusanmu. Tidak ada urusanmu kami percaya Alkitab. Tidak ada urusan. Cari namanya, Bunda. Jangan Cari komentari namanya. urusan agama. Kalau kamu percaya, kalau kamu percaya kepada Yesus, kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Tahu kau Alkitab? Hah? Kau tidak tahu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih melakukan? Kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Katanya percaya Yesus. Banyak bicaramu. Kenapa justru kemudian mengambil istilah-istilah Islam? Berarti Anda lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada kepada Yesus. Kau belajar dulu Ayo. sejarah bahasa Istilah Arab. Islam itu sudah Mana Islam bahasa itu Arab? Belajar kau. ada, Itu saja kau cuma tidak tahu. Bahasa Arab lagi. Aduh, parah. Orang Kristen semakin tinggi titelnya, tujuannya hanya pulus. Dari mana itu bahasa Arab Duit. itu? Dari mana? Orang Kristen Duit. lebih dahulu Duit. pakai bahasa Arab supaya Duit, tahu duit. kau. sama Abad tujuanmu pertama juga sudah ada Injil dalam Islam, bahasa cuma Arab. Abad pertama sudah ada Injil dalam bahasa Arab. Belajar kau sejarah. Orang Kristen sekolah menjadi sejarah teologi hanya duit. Tujuanmu nggak sih, Juma? Belajar Inti dari kau. Quran itu apa? Jangan sok pinter. Inti dari Quran itu apa, Juma? Belajar kau Zuma. Juma, Dewan Wahyu ya. Belajar kau sejarah. Supaya jangan Islam diketahui sejati orang nih. kau. Kau Sejarah bahasa baca Quran. tidak tahu kau. Banyak kali ngomongmu. Guguk mana guguk? Woi, tidak ada Guguk. gelar akademis ngomong Alkitab. Sok Almeida pintar. 12 dan 17. Kalau Anda percaya kepada Salah Yesus, semua para teolog Jerman itu salah semua. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kepalamu itu kugundul. Tahu kau? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jangan banyak bicara. Ini kepala enggak gundul, masa dibilang gundul? Matamu rusak. Yang kau nggak tahu jangan komentari. Yang kau nggak tahu nggak usah, jangan komentari agama-agama orang. Allahu Akbar. Ya, urus agamamu sendiri. Agama Matius 15 nomor 24. sibuk mengurusi orang Kristen. Nabi Yesus mengatakan, Caramu nabi-nabi. aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Oh, kan orang mendengar ucapanmu itu saja. Kalian bukan Bani Israel. Haleluya, pokoknya cuma Kalian bukan Bani Israel. udah enggak usah banyak ngomong. Apa yang Ngomong kosong semua. Israel pertanyaan saya. Aku diutus hanya kepada domba Tak mengasihi yang sesat dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Supaya kau Anda bukan Bani Israel. Bukan kita Kalian sama frustrasi Halilintar, halilintar, halilintar. habis kau kubuat. Ya, Inti Quran kalau kau apa emang, mengatakan, Juma? kalau Kau kau mau baca nggak nanti kita Quran main itu? 1 lawan 1. Ya, kuliah nanti kehebatanmu itu. Ya, jangan kau campuri agama Kristen. Kau bukan orang Kristen. Ya, pergi kau ke sana. Iya. Mengerti? Benar. Nah, Baca kau dulu bukan Quran, orang Kristen. Juma. Kau usah campur-campur agama Baca orang. Quranmu. Nggak Ya usah, kan, nggak usah perjanjian campur-campur apa yang agamamu diambil? agamamu. Agamamu Taurat paling hebat atau kabar urusanmu itu. gembira jalan yang lurus. Ya, bagi kami Kristen Jangan paling hebat. dua-duanya. Kak, kamu kalau dua-duanya berdiri di atas 2 perahu, tahu nggak? Iya. Sesat Kalau Kristen berjemaah. aja, kalau Islam saja. Nggak usah kamu campur-campuri agama orang. Nggak ada urusanmu di situ. Ya, orang Kalau Kristen itu misalnya- lebih itu bukan agama gampang. Pak Nasri, barakallahu fikum, Masya Allah. Banyak orang jenius. Ya, jangan kau merasa diri hebat. Kau campur-campuri Boleh agama tidak? orang. Apa urusanmu? Boleh tidak satu orang hadapi saya, boleh Apa nggak? urusanmu mencampuri agama orang Kristen? Urusanmu Karena kitabmu mencampurkan dengan Al-Quran. apa bukan sebaliknya kau?
Logika Enggak. pakai itu. Logika Enggak. pakai. Kristen lebih Sampul dulu. kitabmu, sampul Kristen kitabmu, lebih dulu. sampul kitabmu, Masa sih? Itu aja sampul kau nggak kitabmu ngerti. disebut Itu Alkitab. saja kau tak ngerti. Abad pertama. Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Alah, kasihan kau. Di situ saja. Apa arti Alkitab? Akademismu itu ya. Sudahlah, kasihan kau ya. Apa arti Alkitab? Bagaimana? Anda nggak bisa jawab. Stres kan berhadapan dengan saya. Apa arti Alkitab? Stres kau kan, frustrasi kan. Apa arti Alkitab? Apa? Nanti ya Kak, saya tunggu nanti. Arti Ya, Alkitab next time. apa? Next time I waiting you. Next time I waiting you. Ya. I want to see how genius you are. How I genius. boring to see you. What is your agree about the academic of Christian theology? Roh kardusnya aja nggak bisa bahasa Inggris. Coba next time I'm watching you. Apa itu? Because you crazy man. You are not a Jew. Jangan Okay. meremehkan agama Kristen. Agama Kristen. Aduh, remeh banget agama Kristen. Agama Kristen. Remeh banget serius. Agama peradaban besar di dunia. Agama Kristen sudah menghasilkan ilmuwan Itu jenius. Uganda, kenapa Uganda orang Kristen nggak maju-maju Uganda? Uganda kenapa nggak maju-maju? Burundi kelaparan, Liberia terjadi perang sipil. Yesus kemana Yesus? Masuk surga. Ya udah pindah Uganda lah. Kalau udah pasti masuk surga, kenapa masih hidup sekarang? Kenapa masih hidup? Langsung ke surga, ke rumah Papa di surga. Ayo dong, langsung ke surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, nggak berani ke surga karena di surga kopong nggak ada barang-barang. Ya, hilang. Haleluya. Udah merapat ke rumah Papa di surga. Oke. Kalian Halo, tujuannya ini apa sih? Kalian kok ribut gitu? Sekarang Itu tujuannya ya bikin sakit hati yang mau sakit hati. Enggak, ini kan motivasinya Oke ya. apa sih? Kalau ada yang berilmu dari kalian, tolong hadapi saya pakai ilmu ya. Jangan kayak tadi, keluar-keluar, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, histeris, bawa-bawa titel. Saya tidak ada titel, ya. Saya tidak ada titel akademisi tentang Bible. Tapi kalau mau diuji, 10 pendeta saya tantang. Iya gini, artinya Pendeta S3 Gurunda? orang lain. S3. S3. Ini bukan kesombongan. Saya tantang Esra Soru berhadapan dengan saya. Joshua Teu, MYM. Siapa lagi yang hebat di antara kalian? Menghapus segala. Oh, udah ke rumah Papa di sorga. Siapa ya? Tanpa pegang Bible. Tanpa pegang Bible, tangan kosong. Mari kita diskusi. Buat apa? Siapa yang Supaya gendut itu? orang sadar bahwa agamamu itu disiarkan dengan cara licik. Paham? LICIC. K. Licik. Anda nggak boleh menjudge begitu. Oh, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Sekarang kalau saling menjelek-jelekkan nanti kan menimbulkan sakit hati. Sesuatu yang sudah jelek tidak perlu dijelek-jelekkan lagi. Iya. Paham? Paham ya? Ya. Kotoran di jamban itu tidak perlu dikatakan bau, tetap aja bau. Paham? Terus buat apa pinter kalau nggak punya hati nurani, nggak punya apa? Tadi kan saya diskusinya sopan, baik. Kok tiba-tiba ada yang masuk kesurupan? Ya udah ditutup aja ini room inilah, nggak ada. Tadi bagus-bagusnya kita diskusinya sopan. Masuk-masuk bahas titel. Ngapain bahas titel? Ingat ya, rabi-rabi Yahudi dan imam-imam Yahudi kala debat sama Yesus yang tidak pernah sekolah, paham? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Hah? Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Dia kan dari surga jadi pintar, nggak usah sekolah. Dari surga. Anda harus memahami. Itulah itu, hebatnya dia bukan kalian. dari dunia, itu dari surga dari Bapa. Kamu kalau nggak Dari surga percaya lewat mana, Bang? imanmu itu tidak sempurna. Imanmu tidak sempurna. Udah ya. kalau nggak menyimpan Sementara ya, di situ. ada Dinda Kores diambil Ya. alih dulu. Siap Gurunda. Kita mau teman-teman udah ini. Udah makan tuh. Jadi udah nggak Ya, satu lagi. Gurunda makan dulu aja Gurunda. Nanti ada aku hidangin lagi di sini. nanti gabung lagi Gurunda. Setelah makan Gurunda. Iya. Oke, teman-teman Kristen, saya mohon maaf jika tadi ada bersih tegang, itu karena pribadi sudah dihujat, titel sudah dihujat, pendidikan sudah dihujat, ya apa boleh buat.
Ya, Dinda makanya Kores kan lebih kemana? banyak mudaratnya daripada Mental manfaatnya. dulu, Jadi buat Oke, apa oke. ini kita lompat pagar orang? Jadi baik kita ngurusin agama masing-masing Ya, lah. oke lah kita Ya diskusi kalau begitu sampaikan ke lembaga kitab Anda supaya menghilangkan semua istilah Islam di dalam kitabnya. Tidak ada diskusi lagi, tidak ada diskusi lagi. Itu udah hukum alam itu. Siapa yang merajai, pasti dia yang merajai segala informasi, kata bahasa, semua. Itu udah hukum alam itu. Ya, karena Oh, kemajuan itu sama halnya Anda mengatakan siapa yang kuat itu yang berkuasa. memang itu hukum alam. Sekarang ini yang Loh, dia bisa TikTok ini. kalau kaidah itu yang Anda pakai, salah enggak kalau saya hadir? Dengan keadaan yang sekarang. Enggak salah kan? Terus kenapa Anda melarang saya? Anda yang mengatakan jangan disalahkan, itu hukum alam. Karena kami berkuasa, kami yang menguasai, maka kami sah-sah saja menggunakan bahasa apapun. Berarti Anda juga harus tahu, siap-siap aja otak Anda akan dilucuti oleh Bang Suma. Paham? Sekarang Ngerti? Bang, ini sekarang yang menguasai teknologi siapa? Orang Yahudi. Ini TikTok Iya ini silakan, punya oke silakan. Silakan Anda merasa berkuasa, sehingga Anda berkuasa boleh merampas haknya orang. Silakan, tapi ingat, saya akan menjadi bayangan maut untuk kalian. Ayo yang lain, ayo yang lain. Screenshot cepat. 1, 2, 3. Udah masuk neraka Anda. Ah bagus. Udah ya, pamit dulu ya. Jadi nggak ada manfaat nih. Menimbulkan satu Iya hal. bang, ya, aku udah standby tadi lagi di luar ya. Sebentar pukul 11 saya akan berdiskusi dengan salah satu pendeta dari Manado, ya. Siapa namanya? Kapan bang? Jam 11 ya. Apa? Oke, ditunggu di sini bang. Poot. Ditunggu di sini Bang Juma. Oke, ditunggu di sini bang. Siapa nama akunnya bang? Siapa namanya tadi itu? Nama akunnya Esti Om Poot. Sinaga bukan? Bukan ya? Om Poot. Oh kirain Kami- Esti Sinaga. Sudah janjian di room sebelah. Ufti. Oh iya bang, siap. Oke, kan sudah di sini kan, tugas saya sudah selesai. Iya siap bang. Oke. Nanti lagi kita akan diskusi lagi karena beliau harus kita undang, kita hargai beliau. Dia seorang aktivis, orangnya cerdas, intelektual. Ya mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan beliau tidak seperti tadi, ya. Oke ya. Kita pamit dulu. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Bang Amir. Aku ngomong dikit di report. Tritung kok kejang-kejangnya kecepatan. Bang Munir, thank you Bang Munir. Ya, Yang anu lagi di perjalanan itu. Ini mencari ekor ini 4,3. 4,3 ya. Yang santai lah dialognya. Ngapain bawa-bawa titel? Bener kata Gurunda. Yesus aja nggak sekolah menang debat loh. Ya, oke. Pamit ya. Assalamualaikum Siap, Gurunda. warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. lanjut Pak penyabar. Jadi gimana nih penyebar berita sama Tupang? Masih menyembah ini roh-roh. Itu hak asasi itu, nggak boleh kamu komentar itu. Ya ngomentari enggak, nanya boleh dong. Ya itu hak privasi, jadi nggak usah terlalu jauh kamu. Ya tolong diterangkan Injili kami, Injili gitu. Kenapa masih menyembah roh-roh? Itu urusan pribadi. Sekarang kalau kamu tanya itu orang animisme, kenapa kau sembah pohon, kenapa kau sembah batu, bisa dibaca kamu kalau gitu. Jadi itu Lo kau marah ya, dijawab aja. Coba tanya Islam, kenapa kamu menyembah Allah? Coba tanya Islam. beda. Sekarang kalau dibalikin nanti kenapa kamu nyembah itu, kamu agungkan itu. Kalau dibilang Apa? nanti yang jelek-jeleknya kamu tersinggung. Yang mana yang jelek-jeleknya? Nggak ada yang jelek-jelek, brethren. Nggak ada. Kamu jangan berbohong. Ya kalau misalnya Islam jelek, ngapain gue Islam? Udah, jangan kamu melompat-lompat ke ajaran orang. Udah, imanin imanmu. Ya udah, kita mau dialog apa? Mau dialog apa? Kenapa Yesus tidak menyembuhkan diabetes? Iya. Katanya dulu yang punya room ini. Abang-abang Ini mau semua yang apa? ada di sini, saya mau bertanya dong. Bentar dong, saya mau bertanya. Ya udah, Winata Awi apa agamanya? ST ini mau bentar. kasih kamu bikin room ini apa? Untuk bikin ribut kan? Aduh, udahlah penyebar. Gini, Kalau nggak mau ditanya Bang diam. penyebar berita, bentar ya. Kalian kan ngakunya penyebar.
Sekarang kalau bentuk-bentukan nanti sakit hati apa yang terjadi? Bentar, saya belum selesai ngomong. Sejarah tanggung jawab ini. Bentar. Nih Pak penyembah berita saya turunkan, disuruh diam dulu bentar, gak mau diam, saya turun dulu. Udah, selesai. Bukan mau sok hebat. Maaf sebelumnya kalau tersinggung. Saya kasih salam Ya, dulu. apa? Assalamualaikum. Shalom, nama budaya. Om Swastiastu. Agama apa, Bang? Mudah deh. Gini, kenapa harus berargumen tentang agama? Kuping kau budak dari tadi Bang Cuma udah ngomong, udah kuping budak turun aja di bawah. Enggak, jangan, tidak. Kan. Udah kuping Hilang kau ya pekak dia. dari Bang Cuma udah capek ngomong panjang lebar. Makanya kalau di sini kalian kalau di bawah nyimak pakai kuping, pakai mulut, jangan pekak kuping kalian. Kok nggak korek kuping dulu? Udah capek Bang Cuma ngomong panjang lebar ditanya lagi. Belum tahu punya tendangan maut hostnya. Entah. Paling benci aku dengan orang kupingnya Kan pekak. jadinya kan. Kan ya Bang. Ya kalian di bawah nyimak tuh pakai kuping. Pekak kali kuping kau udah Bang Cuma teriak-teriak tadi. Tuli. Ayo sekarang yang mau ditendang naik lagi. Iyalah, kalau nggak suka, kalau nggak terima, pakai argumen, jangan pakai report. Kores ngomong baru bentar udah kena report. Gimana sih? Nah ini nih Marta Borusi Regar. Halo Marta. Konghucu atau Buddha? Ribut apa ini? Ribut apa? Ini bang tadi ada tikus. Alhamdulillah. Konghucu atau Buddha Marta? Muslim. Oh alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bingung agama, selamat malam. Malam juga semuanya. Iya, ada keluhan apa hari ini? Sampai sekarang masih bingung aja. Cuman satu aja, semua muslim masuk neraka. Itu aja aku mengeluh. Kenapa mengeluh kalau muslim masuk neraka dalam Kristen? Iya, karena memang sudah begitu kan. Yesus memisahkan domba dan kambing. Udah jelas. Kambing Mana neraka, Yesus? domba. Suruh masuk TikTok coba biar gua dialog langsung sama Yesusnya. Iya toh. Jadi begitu Quran kalian. Suruh Yesus dulu yang ngomong. Yesus suruh turun ke sini ngomong. Banyak tentang Isa Al-Masih. Kores. Oi, Ada haleluya. Haleluya ke penghujat mau dinain. ini satu-satu aja dulu, bingung agama dulu dia. Kan dia keluhannya belum beres ini. Katanya Oke, Islam silakan, masuk Bang. neraka semua menurut Yesus. Lah Yesus aja di neraka nggak kuat 3 hari kabur dia ke langit. Ada cerita Yesus nggak kuat itu. Lo kenapa cuma 3 hari di neraka? Nggak kuat kan? Nggak kuat. Wahyu 1. Kenapa dia di neraka nggak kuat? Iya toh. Maha kuasa. Coba kita lihat kambing-kambing perjanjian lama ada yang bangkit lagi di hari ketiga setelah disembelih. Berkuasa di bumi dan di surga. Mana berkuasa di bumi? Dialah Mana? yang awal yang akhir. Ya semua orang kalau ngomong kayak gitu juga bisa. Kalau ujung-ujungnya meninggal ya buat apa? IS Al-Hadi 3, dialah. Siapa yang dimaksud dialah? Jelas. Allah di sana. Al-Furqan ayat 58, dia yang tidak mati. Ah gitu. Yesus mati 3 hari mati. Kalah 3-0 oleh kematian. Masa mau menyembah yang kalah 3-0 sama kematian? Yesus mana sekarang buktinya? Apa bedanya sama mayat Yesus sekarang coba? Iya toh? Itu Sama-sama nggak ada manfaatnya, nggak ada fungsinya. Iya toh? Iya nggak? Kita bahagia kita menerima Kristus, ada jaminan. Ah, lu bahagia karena lu di Indonesia. Coba lu di Uganda sama kawan-kawan Kristen lu makan pasir di sana. Di Uganda sono, coba bisa nggak bilang bahagia? Ismail. Di Afrika Selatan coba bisa nggak bilang bahagia? Helm hilang mulu di Afrika Selatan. Si keledai liar itu sudah di neraka bersama keturunannya Arab CS. Loh, kenapa Arab sekarang bandar minyak? Kenapa Kristen cabang Eropa ngemis-ngemis minyak sama gas ke Arab? Kenapa? Yesus kemana Yesus? Kemana Yesus? Muhammad aja nggak bisa menyelamatkan bapak ibunya, apalagi kalian. Yesus aja minta tolong. Lah, bapak tirinya Yesus apa kabar? Bapak tirinya Yesus, bapak tiri sama ibunya Yesus kok nggak pindah Kristen?
Jadi Kenapa? kalian kita Kenapa bapak ibu sama bapak ibunya Yesus sama saudara-saudaranya Yesus nggak pada pindah Kristen? Kenapa? Karena nyembah Yesus tidak menyelamatkan. Terima kenyataannya. kalian menyembah sosok yang tidak pernah ada. Akhirnya Kalian menyembah sosok yang sama seperti Zeus. Sama seperti Mitra. Sama-sama berhala jadi manusia. Sekarang mayatnya nggak ada. Zat yang maha suci itulah yang bisa menghapus dosa. Begitu. Kenapa di Yesaya 6 batu bisa mengampuni dosa di sana? Kenapa? Jadi Batu berarti itu. Allah kalian batu. Sekarang dunia itu lihat ketawa, Muslim rebutan cium batu yang mereknya wanita. Ya kami lebih ketawa, orang Kristen ciuman cium bibir dia, rebutan cium bibir sesama, hahaha. Bahkan pastor-pastor Kristen di Eropa punya pacarnya cowok lagi. Gimana kalian mau selamat, ya toh? Kalian saja tidak. Ya kami selamat ketika melihat orang-orang Kristen saling menciumi bibir sesama pria, kami merasa selamat udah gitu loh. Bilang begini, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Ya udah kasih lihat ketemuan ibu lu yang kedua melahirkan bingung agama, coba gua pengen tahu. Jadi Yohanes 3 ayat 3 itu sudah buat kalian tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Alah, Yesus bohong. Yesus bilang, apa yang ada di tanganku tidak bisa kau rebut dari tanganku. Tahu-taunya mualaf bergelombang-gelombang di Eropa sama Amerika. Alah. Janji-janji caleg aja yang dijual. Hakim 10:13. Sebab Janji caleg yang dijual. Yesus ngomong tidak ada yang bisa direbut. Mualaf tumpah-tumpah. Itu kerebut. Kalau bisa kerebut namanya berhala. Ngapain nyembah berhala? Jelas, iya toh? Iya kerebut kan? Iya nggak? Allah jelas masuk neraka. Loh, kenapa sakit hati? Iya, karena kerebut. Mana sih si Yesus ngomong tidak ada yang bisa merebut tuh? Coba ya kita baca ya. Ini malu serius ini. Lu ini nubuat gagal ini lihat ya. Nah, ini merebut nih. Kita lihat ya. Gagal ini. Di sini ya kalau nggak salah. 16 ayat 16 juga bilang siapa. Di Yohanes 10 nomor 28 lihat memalukan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Walah mualaf tumpah-tumpah, udah kerebut. Tidak ada yang bisa merebut kerebut. Oh, sedih. Marah ya? Sakit hati ya? Kerebut ya? Banyak mualaf-mualaf kerebut. Ini UTSI nih udah kita rebut nih dari tangan Yesus nih UTSI direbut dari tangan Yesus. Pak Dance Mumek direbut dari tangan Yesus. Pak Yusuf Estes direbut dari tangan Yesus. Pak Yusuf Anka direbut dari tangan Yesus. Deddy Kobusier direbut dari tangan Yesus. Kerebut semua. Tangannya nggak cukup. Orang tangannya tangan orang. Jadi batu hitam sedih ya? Sakit hati, iya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Cuaks. Penguasa dunia. Kamu tahu nggak penguasa dunia? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Halah, janji-janji caleg. Penguasa mualaf tumpah ruah. Tahu nggak penguasa bumi? Penguasa bumi itu iblis. Ini kemana lagi ini? Dibawa lari kemana lagi? Seneng banget lari-lari lo. Lu dialog seneng banget lu melayang-layang di atas permukaan air. Bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Makan dari sedekah ngomong aku sembahlah aku saja. Kalian nggak masuk surga. Filipi 2 nomor 6 di sana Matthew Henry bilang apa? Yesus hidup dari makan sedekah. Yesus hidup dari minta-minta sedekah. Iya tuh. Yesus akan memberi jaminan hidup kekal karena ya janji caleg. Janji caleg yang dijual mana coba? Gue pengen tahu. Kakek lu masih hidup sekarang, kakek lu. Iya, kakek masih hidup, kakek. Nenek masih hidup, nenek. Kamu tahu nggak Muhammad meninggalkan lihat 10 negara tertinggi kemiskinan di dunia Kristen. Nabi Muhammad meninggalkan kekayaan. 10 negara tertinggi penyakit seks menular Kristen. Nabi Muhammad memberikan pernikahan yang sehat. 10 negara tertinggi pencurian Kristen. Nabi Muhammad memberikan ketentraman bagi umat muslim. Mana datanya? Ayo kita main data sekarang. Lo habis lo main data lo.
Kita buka data. Sudah bilang. Kita buka data. Ayo coba. Mungkin yang Arab mungkin ya. Mungkin orang Arab banyak mungkin orang Arab. Kita coba. Kita buka dulu. Kita buka data dulu. Memindahkan kayu itu adalah. Kita buka data dulu. Kita buka data dulu. Kita buka data. Jangan terguncang ya. Iya, ini kita tunjukin ajaran kita gitu loh. Jangan lu jual-jual omdo di sini. Lu di Uganda orang Kristen kelaparan. Yesus nggak bisa ngasih makan lu gitu. Nah, misalnya kita buka data ini ya. Kores, gas terus. Ya. Suaranya nggak Terus ada. kita buka. Dia. Mau buka apa nih? Bukan celana, bukan celana. Kemiskinan ya. 10 negara kemiskinan ya. Kita buka ya 10 negara kemiskinan ya. Taurat, kalian nggak. Nih, udah keluar langsung datanya. Ajaran-ajaran dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Iya kan? Iya kan? Jadi ini keluar ajaran dari Tuhan. Bagaimana Burundi nih Islam mungkin Burundi. Kita buka Burundi religion. Jadi mana bisa selamat, Kores? Kamu Burundi religion kita buka. rohmu itu The religions of Burundi are Christian 67%, Muslimnya 1%. Negara tertinggi kemiskinan pertama itu Burundi, negara Kristen. Nyembah Yesus bikin negara miskin. Itu pertama. Yang kedua Islam mungkin. Yang kedua Central African Republic. Coba kita lihat ya, Central African Republic. Siapa tahu Central African Republic ini. Gantian ngomongnya Coba kita lihat. dong. Central African Religion. Coba kita lihat. Gantian ngomongnya dong. Iya, mau ngomong apa? Di sini ya. Gantian ngomongnya dong. Christianity is the main religion in Central African Republic. Lo. Kok negara kedua kemiskinan Kristen juga? Kamu bicara itu nggak ada Kok bisa kaitannya begitu? dengan keselamatan. Jiwamu itu. Lo ini, aduh finansial aja nggak selamat mau ngomongin akhirat. Kamu itu Finansialnya dulu selamatin. tidak punya Tuhan. Jadi mau apa? Jadi bukti keselamatannya apa? Bukti keselamatannya? Pernah ada. Makanya Lah sekarang kalau Tuhannya ada tapi bikin miskin ngapain ada? kamu tahu nggak? Kalau Tuhannya lu bilang ada tapi bikin miskin ngapain ada? Jadi Coba. kamu nggak usah Terjebak bicara kan di situ kan? Kalian itu nggak selamat. Selamat dari apa ini? Lihat ini kemiskinan. Burundi, Kristen. Republik Afrika Tengah penyembah Yesus. Dr. Kongo penyembah Yesus juga. Ini gimana? Makanya ikhwan ya. Al-Ankabut ayat 45. Inna sholatanha inal fasya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini buktinya. Di mana? Negara miskin itu diisi oleh negara-negara Kristen, penyembah Yesus. Pedih. Sakit. Gimana? Kita itu sakit selamat. kenyataannya gitu. Jadi Yesus jualan keselamatan tapi buktinya apa? Bikin miskin. Di dunia aja miskin apalagi di akhirat. Jadi di kerajaan sorga. Gak usah kamu bilang apa lagi coba? Apa yang mau dibanggakan dari Kristen tuh apa coba di dunia sebagai bukti? Negara Islam itu kabur minta suaka di Eropa negara. Terus kenapa nggak ada negara termiskin dari Islam di sini? Kenapa? Orang-orang negara Kristen lari ke Arab itu nggak ada. Masa negara Kristen nggak ada yang lari ke Arab? Nggak ada. Orang-orang Rwanda. Arab. Rwanda itu Kristen, mereka minta suaka ke Arab Saudi, minta suaka ke Oman. Jadi sudah dibilang bahwa orang-orang Filipina itu nggak akan mayoritas Kristen, jadi TKW di Qatar. Jadi begitu, kenapa? Kenapa coba penyembah Yesus ini selalu nomor 1 dalam pendidikan amoral? Kenapa coba? Sakit ya? Iya. Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari apa? Wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu orang gila. Wahai orang-orang Romawi, tidakkah kalian dengar bahwa orang yang ngomong bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat? Maafkanlah keluargaku ini, sesungguhnya dia sudah kerasukan setan dan gila. Itu Yesus tuh. Yesus Tuhan palsu. Yesus Tuhan palsu. Yesus itu Tuhan Maha Tuhan palsu. Yesus itu Tuhan palsu. Dia tuh manusia sebenarnya, cuma dituhankan. Tuhan palsu dia. Itulah Alfa Omega yang. Ya elah, itu berarti ala Romawi kalau gitu. Bagaimana Diki? Kenapa nggak Alef Taf? Kenapa nggak Alef Taf? Karena dia adalah
Tuhannya Tuhan Romawi. Tuhan Romawi Tuhan palsu. Gitu. Coba, kenapa dia Alpha Omega? Alpha kan huruf pertama Yunani, Omega huruf terakhir Yunani. Tuhan Romawi dia. Siapa dia? Yesus. Tuhan Romawi, pengganti Zeus. Iya, Alpha Omega kan? Alpha Omega kan? IS Iya nggak? 114. Iya, Alpha Omega dong. Diimani dulu dong. Alpha Omega, abjad Roma, abjad Romawi. Tuhannya dari Roma coba. Dia udah ngaku tuh, akulah Alpha Omega. Kenapa nggak akulah Alef dan Taf? Coba, kenapa nggak begitu? Jadi, sakit ya? bukan akulah yang awal yang akhir, tapi dialah yang awal yang akhir. Loh, ini jangan lari. Lu udah ngaku akulah Alpha dan Omega, dibilang Romawi. Roma, Tuhan Roma itu, Tuhan Roma. Jadi jangan bilang Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Roma. Sakit ya kenyataan ya. Pedas emang kalau Kores sudah ngomong gitu. Itulah kenapa Tuhan Roma ini ketika disalib cuma 6 jam udah mati. Disalib jam 6, disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati. Tuhan palsu ini. Karena disalib 6 jam udah mati. Lebih kuat begal sayur sama begal ikan zaman Roma. Sekarang itu Yesus disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati. Coba bayangin. Sedih gak itu? Lo jualan keselamatan. 6 jam disalib aja nggak kuat, dia jualan keselamatan. Mau jualan keselamatan. Kemiskinan merajalela di negara-negara Kristen, mau jualan keselamatan. Iya. Aduh, pedih. Keselamatan pedih emang Kores kalau ngomong itu. Nggak bisa dibantah udah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dibenarkan dan olehnya kita diselamatkan. Nama siapa? Mana keselamatannya? Coba, ada orang Kristen bisa bernapas dalam air? Nggak ada. Ada orang Kristen bisa terbang tanpa pesawat? Nggak ada. Ada orang Kristen nggak perlu berkedip setiap 1 detik sekali? Nggak ada. Apa yang selamat? Ini janji-janji caleg ini. 18. Semua yang dijual hoax, Tuhan palsu. Tuhan palsu yang fiktif. Nggak ada yang bisa dijual. Apa coba? Selamat dari apa? Gue pengen tahu. HIV orang pertama Kristen. Negara tertinggi penyakit HIV Kristen. Negara tertinggi kemiskinan Kristen. Apa yang dijual ini? Gue jadi bingung ini. Agama Kristen jualan apa sebenarnya? Anak raja. Keselamatan di mana? Coba pengen tahu gue. Di mana keselamatannya coba? Yo, anak budak. Terbang nggak bisa terbang orang Kristen. Anak budak itu nggak ada warisan. Ngisi pertalit juga ngantri sama kayak orang Islam. Apa? Apa ini yang bikin selamat? Iya toh? Ismail. Ada anak Yahudi dikasih nama Asus belakangnya sama anak Yahudi. Ada. Ada orang tua Yahudi ngasih nama anak Asus belakangnya. Nggak ada. Yesus itu Tuhan Roma. Iya. Ilah Roma. Itu. Pengganti Zeus. Ayo. Makanya disebut Kejadian 12 kelakuan. Enak banget gua ngata-ngatain terhitung ya supaya sadar kawan-kawan. Gitu loh. Dia jualan Yesus apa yang dijual coba? Dia jualan Yesus sempurna, Yesus begini dan begitu. Dia hidup di wilayah mayoritas Islam. Pindah ke Liberia, ke Burundi tuh. Di sana makan pasir campur padi. Baru gitu loh ngomong, ya Yesus benar gitu. Atau enggak terbang gitu kan, enggak pakai pesawat terbang gitu, pakai kentut. Apa kayak gitu. Atau enggak bernapasnya dia pakai hidrogen, enggak pakai oksigen lagi, baru ngomong gitu kan. Ini anjir ngenuhanin Yesus. Keselamatan hidup enggak ada bedanya sama orang-orang biasa. Tidak gitu-gitu aja. Tuhan, karena memang tidak. Aduh, kasihan banget ini bingung agama. Mau gimana coba? Ayo. Perempuan ini budak. Ini juga Abraham nih. Kemarin orang Kristen udah kejang-kejang gue bikin. Lu kita apa? Abraham. Mau bahas Abraham. Abraham yang disembelih Ismail. Kenapa? Karena Kejadian 22 nomor 2 dikatakan begini. Budak itu nggak menjadi. Ambillah anakmu yang tunggal itu dan anak yang kau kasihi. Bilangnya begitu kan? Ishak kapan dikasihi Abraham? Ishak kapan tunggal? Oh, guncang langsung. Satu Kristen, satu agama guncang. Pada mualaf. Baru dia mikir, oh iya ya, kapan Abraham mengasihi Ishak ya? Nggak ada. Nggak pernah Abraham tuh mengasihi Ishak.
Dari kejadian 13 sampai kejadian 22 ya, selama Abraham hidup dengan Ishak, Ishak itu nggak pernah dikasihi oleh Abraham. Tapi kalau Ismail di kejadian 17 nomor 18, Ismail dikasihi Abraham, diminta untuk hidup. Ini gagung-gagungin Ishak. Nama Ismail. Kasihan nggak? Safat ayat 100, Pedih. 111. Nggak ada nama Pedas. Ismail. Kasihan tahu nggak? Ishak gak pernah dikasihi. Ya, tahu, Ibunya juga nggak tahu kejadian ini ibunya keturunan apa. Kalau nggak salah ibunya ini keponakannya Abraham sendiri ya di perjanjian lama. Ishak yang dikorbankan. Tapi ibunya Ismail, Hagar, Orang tuan Yahudi saja putri, mengakui bahwa Ishak tuan yang putri dikorbankan. yang mengosongkan dirinya sehingga menjadi hamba. Wah, asik banget bahasa Korea. Coba dua natur. Hagar itu dua natur. Pertama 100% tuan putri, kedua 100% hamba. Beuh, dua natur tuh. Bisa nggak Sarah jadi dua natur kayak begitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu ngarang, nggak ada. Ayo. Aku tunjukkan di Quranmu, Ismail yang dikorbankan. Nggak ada. Kamu Loh, ngarang ngemis-ngemis. memang ada di kitab lu juga dibilang Ismail yang dikorbankan atau Ishak. Nggak ada juga gitu. Makanya kita lihat dari apa yang tersirat gitu. Yakobus. Thank you, Empress. 2 ayat 21. Ya toh? Bukankah Abraham bapak kita yang dibenarkan Nikmat. perbuatannya, ia mempersembahkan Ishak bukan Ismail. Di mana? Di mana Ishak? Di mana? Kapan Ishak tunggal? Kejadian 22 dikatakan, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi dan anakmu yang tunggal itu. Ishak kapan tunggal? Kapan dikasihi Abraham? Kapan? Kasih gua datanya. Kalau ada, Yesus bener lah. Kalau nggak ada ya Yesus lu Tuhan palsu. Kamu mencari ngarang logi. Ayo, mana? Ada nggak datanya? Kalian ini nggak ada. Ya nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nangis gua bikin. Nggak ada Ishak itu dikasih Abraham. Yang pernah dikasih Abraham itu Ismail. Kali nggak nyebut nama Ismail yang pernah dikasih Abraham. Ismail juga yang pernah tunggal. Ishak nggak pernah tunggal. Abraham aja minta Ismail hidup. Ishak anak perjanjian. Ismail anak pemberkatan. Tenang. Dan untuk anakmu itu Ismail, ia akan kuberkati. Ishak mana pernah diberkati? Dikasih perjanjian doang dia kayak penggandaian. Enak ya? Enak. Kenyataannya begitu. Kita bikin terus aja yuk. Oh, mau lari kemana? Ayo, mau lari kemana lagi lo? Abraham sudah disunat. Nah terus apa hubungannya? Kapan Ishak dikasihi itu kapan? Gue pengen tahu. Kapan Ishak dikasihi? Datanya di mana? Mana Ishak dikasihi? Orang Ishak itu bukan anak kepercayaan dan bukan anak kebanggaan. Anak budak. Ishak itu anak bukan kebanggaan, dibangga-banggain. Apa kalian ini Kristen ini? Kebiasaan hidup dari Tuhan yang punya bapak tiri sih. Jadi begini kan. Yang adalah Kanaan yang terkutuk. Yam. Makanya ditolak. Ya toh, penyembah berhala. Makanya ditolak Tuhan. Ya itulah Ishak itu sama Yakob tuh sama tuh, nyembah berhala dia. Kanaan yang terkutuk. Loh, Kanaan itu adalah Kristen. Sini gua kasih datanya. Nih kalau nggak percaya, Kanaan itu Kristen. Nah, kita buka datanya dari Yahudi ya. Nah, kita buka sini lalu kita ke Jadi tunggu. keturunan Ismail ibunya Hagar itu di mana dia? Di paling bawah kalau nggak salah di sini. Penyembah berhala. Sanhedrin bukan, Radak on Psalm bukan. Usirlah dia, Tuhan suruh usir. Nah ini, nah di sini. Nah kena lu di Ibnu Ezra. Untuk Yesaya 63 nomor 1. Nah sini ya, nih di sini datanya lihat di sini. Makanya Ibnu Ezra 9 Yesaya 63 nomor 1. Nah di sini katakan apa? Against the empire of Rome and Constantinople, melawan kekaisaran Roma dan Bizantium, who are called Edomites, yang dipanggil bangsa Edom, because they adopted the Edomite religion, karena mereka mengadopsi agama Edom, yaitu agama Kristen.
Dar, Kristen Apanya itu yang agama orang Edom, kata orang Yahudi. Jadi, apanya yang Selamat datang di kebenaran. jelas kita ini pewaris kerajaan. Nih, Edomite religion, that is Christian religion. Oh. 20 Agama Edom adalah agama Kristen. Agamanya ada orang-orang Edom ini. Ayo. menjadi hamba yang paling hidup. Selamat datang di kebenaran. Yang ngomong Yahudi. Tuh, lihat tuh hurufnya kotak-kotak. Ayo. Agar itu orang Nih ya. kafir yang Diem lu agama Edom. Diem lu agama Edom. Ngomong aja lu agama Edom. Yahudi udah bilang lo, lu tuh agama Edom. di Ka'bah itu. Nggak malu ya, agama Edom. Yesus lu tuh orang Edom, bukan orang Israel. Itu di sini Ini Yahudi yang ngomong. satu berhala. Yahudi yang ngomong ini. Yahudi ngomong, Kristen agama Edom. Jadi Agama Edom. dulu itu Pantesan ya kalau kita lihat di sini kawan-kawan ya, kalau kita lihat di sini. pakai baju. Kamu Apa hubungannya sama agama Edom itu Kristen? Apa hubungannya? ada di Ka'bah. Kristen adalah agama Edom. Agama Edom adalah agama penyembah salib. Nah, datanya sini ya. Gua kasih lihat ya. Nah, di sini nih, bukan baptis yang gua mau kasih lihat. Nah, ini nih. Kalian tahu. Nah, di sini sakit emang data gua. Nah, di sini ya. The Ancient Hebrew Alphabet, ancienthebrew.org. Nah, kita buka di sini. Tuh. Tuh, Kanaan salib tuh. Tuh, penyembah salib kalian itu dari Kanaan. Tuh, tahun 2000 sebelum Masehi. Makanya kalau yang Yahweh itu dia adalah penyembah berhala salib. Yahweh goreng, Yahweh cakwe, Yahweh. Syamina Yahweh, Syamina Yahweh. Yahweh gitu. Ini nih, ini Edom. Sakit ya. Sakit emang kenyataannya. Mau lari kemana lagi sekarang? Batu dibilang iblis dilempar. Nah, ini batu salib ini batu salib. Sabina Yahweh ya ayah Sabina Yahweh anawa Jadi penyembah berhala. Ya, sakit ya ini Kanaan penyembah batu. Kanaan penyembah batu. Ini batunya batu apa? Batu salib. Sakit emang kenyataan nggak bisa diterima. Mana data lu? Ini data gua. Penyembah salib adalah Kanaan. Makanya Ibnu Ezra udah ngomong di sini. Edom itu agamanya Kristen. Agama Kristen itu dari Edom. Sakit hati dan lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Orang Kristen nggak bisa ngapa-ngapain gua. Ketika data gua keluar, maka orang Kristen semua terdiam, melayang-layang di atas permukaan air, nggak bisa nyaut lagi. Nih kan. Ini pertama Kanaan ya. Kanaan batu salib. Mereka nyembah batu salib dulu. Kenapa bisa begitu? Karena memang agamanya dari Edom. Pedih emang kenyataan yang ada. Tuh ya, ini Kanaan 2000 tahun sebelum Masehi. Kanaan sudah pakai salib. Dijiplak sama si Yesus. Si Yesus Alpha Omega 3 ini malah ngejiplak agama Edom, agamanya Kanaan. Sakit dong kenyataan yang ada. Gimana coba mau lari dari kenyataan? Ya enggak? Mau kabur kemana lagi coba? Penyembah salib udah pasti Edom, udah pasti Kanaan. Makanya Alpha Omega nih. Penyembah salib itu Kanaan yang pertamanya. Baru nanti Yunani itu di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi dari Kanaan ke Yunani ke Kristen. Nah, itu penyembah salib. Nanti di 2023 dirubah lagi oleh mereka menjadi penyembah proyektor. Jiwamu itu merana. Penyembah proyektor. Iya, karena proyektor ada gambarnya, jalan-jalan gambarnya. Mereka terpukau, mereka kira itu sihir orang-orang Kristen tuh. Gitu jadinya. Sakit kan kenyataan, sakit lah. Terus bisa ngapain orang Kristen? Menangis, bertekuk lutut di hadapan Islam. Karena datanya udah keluar semua. Mau lari kemana lagi Kristen? Nggak bisa.
Pedih, Namanya pedih, di- perih, batinnya Nggak perih. pernah ada. Itu baru 2 loh data yang keluar. Pertama salib. Itu nggak pernah ada, Salib itu makanya- dulunya Kanaan. Orang Allah, Kristen itu bukan menjiplak nama, agama Bre. pagan Allah Kanaan. itu nama Terus yang Dewa. kedua orang Yahudi Tuhan mengatakan kalian nggak ada. bahwa Edom itu adalah agama yang dijiplak oleh orang-orang Makanya Kristen, kalian itu sehingga agama niru-niru Kristen adalah orang agama Yahudi Edom. bikin Ka'bah. Pedih. Ka'bah itu bukan Penyembah bait salib Allah, itu Bre. nggak tahu yang kayak Ka'bah gini-gini. itu Di gereja bukan tuh ditutupin. penyembahan berhala. Di gereja tuh ditutupin. Bait Allah itu Mereka tuh pusat takut bait gitu Allah. akan kebenarannya, Makanya karena takut Ka'bah perpuluhan itu nggak lancar. yang ada batu. Takut nanti nggak ada lagi orang-orang kaya yang bisa dibego-begoin untuk memberikan perpuluhan. Gitu. Meteor. Pedih emang kenyataannya, ya. Sakit ya. Pedas emang kenyataannya. Penyembah salib loh. Nggak ada itu. Kores loh. Iya, tuh kita Ikhwan inget ya, jadi kalau misalnya udah ngomongin penyembah salib, data salib itu adalah Kanaan yang pertama kali, itu Kores yang ngasih data. Yang pertama ngasih data itu Kores. Terus Edom itu adalah agama pagan yang nantinya namanya berubah menjadi agama Kristen, itu dari Kores juga. Itu dari Kores. Itu. Jadi, Makanya Kores itu sudah banyak menelurkan data-data kebenaran tentang Kristen ini tuh datang dari mana. Datang dari pagan-pagan penyembah batu perungu iya, dulunya. ya, penyembah itu. Makanya kalian itu. Sampai Sakit sekarang kan? batu Pedas itu memang gitu. kenyataan. Terus bisa apa Kenyataan Kristennya batu itu menangis? didewa-dewakan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa? Mau ngegebuk Batu Kores? hajar Aduh, asli. ini bukan zaman Dalam inkuisisi. hadis dikatakan batu Ini kita sekarang zaman kembali ke digital. surga. Orang teritung penghujat, Ayo, kalau Bapak, marah-marah lanjut, udah nggak lanjut, bisa lanjut. main bunuh-bunuh, udah nggak bisa, Batu bisa, terbang nggak ya, bisa. pakai baling-baling. Islam soalnya lawannya. Lu dulu zaman Yahudi lu Yahudi ngebantah lu Kamu gebuk punya bisa. batu Ini hitam zaman itu Islam nggak habis bisa lu cium begitu-begitu. batu hitam lempar Lu kebukti lu adalah agama pagan, udah lu marah aja lu, nggak bisa lu ngapa-ngapain. Karena lu mau main macam-macam, kita hajar balik. Berani nggak? Kita hajar balik. Tolong, Ya jangan nggak? kami kalian lawan. Mau lari kemana lagi sekarang? Kan Ayo. tidak mau mengakui Kristen. Jadi begitu, Apa nih? Korek. Kenapa nih sekarang? Ceweknya keluar, emosi juga. Emosi ceweknya. Batu hitam biasa. Wah, Korek kalian mengaku ngomong kayak batu gitu. hitam. Wah, elah Tuhan lu itu kalah sama batu glowing. Nah, sini gua kasih lihat datanya. Kita buka Yesaya 6 nomor 6 ya. Perhatikan di sini. Yesaya 6 nomor 6. Penyembah batu glowing. Nah, Yesaya 6-nya mana ya? Kita sembah itu roh. Yesaya 6 nomor 6. Terus kita ke Yesaya 6 interlinear. Nah, kita buka di sini. Atau kalian nggak tahu Nah, lalu kebenaran, kita Korek. buka juga di ini Percaya sama Rispa Yesus kita buka ya. Ini. Mana kalian mau menyembah dalam roh dan kebenaran? Sini belajar sama Kores. Kenapa Tuhan lu disebut batu penjuru? Itu supaya dia menjiplak kemampuan mengampuni dosa di Yesaya 6 nomor 6, yaitu batu Batu glowing. hitam mengampuni Nah, ini datanya. yang hapus dosa. Nah, ini datanya ini di sini. Ah, Jadi Yesus itu yang menghapus. tetapi seorang daripada serafim itu terbang. Nah, di sini ya. Itu Korek. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ini takia terjemahan ini. Ini takia terjemahan. Jadi Yang begitu diambilnya cerita. dengan sepit dari mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dosa telah diampuni loh. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat di sini. Markus 2. Nah, di sini ya, ini Yesaya 6 nomor 6. Nah, di sini apa tertulisnya? Rispah. Efesus 4. Apa itu rispah? Yesus yang menghapus dosa. Rispah. Yohanes Glowing stone. Wow, batu pakai skincare bisa menghapus dosa. War, selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus itu menjiplak kemampuan batu glowing di Yesaya 6 dia. Makanya Yesus nanti di Kisah Para Apostol 4 nomor 11, dia juga pengen-pengennya disebut batu penjuru. Coba ngapain coba ngejiplak kemampuan batu tuh ngapain? Yesus bukan batu hitam yang kamu cium-cium. Memang Yesus batu pojokan, batu yang nggak kepake, batu ampas Yesus itu. Nah, tuh ini ya, ini batu glowing di Yesaya 6. Sekarang kalau Yesus ya, Yesus batu corner ya. 8 ayat 12.
Nah, di sini lihat nih si Yesus ini nih, dia ngejiplak kemampuan batu dia. Nih ini Tuhan kok jiplak-jiplak aja kerjaannya. Ini makanya gue bilang dia Tuhan palsu dia. Iya toh? Nih, Iya toh? On time. Yesus adalah batu yang dibuang. Tuh, Yesus adalah batu yang dibuang. Ah, apakah batu yang dibuang itu batu hitam? Bukan. Ini batu nggak kepake, batu sampah ini.